Ada pertanyaan dari mahasiswa saya, Pak, gimana kalau misalnya saya sudah lulus sidang proposal skripsi, tetapi pada saat setelah sidang tersebut, saya bisa nggak mengubah isi dari proposal tersebut, gitu ya, ada beberapa hal yang dirubah. Nah, pertanyaannya menarik, teman-teman. Mari kita bahas bareng-bareng. Perkenalkan, nama saya Robi Lendra. Selamat datang di YouTube channel saya. Oke, teman-teman semua, seperti yang dijelaskan video awal tadi, saya akan membahas tentang boleh nggak sih kita merubah isi proposal skripsi walaupun kita sudah di ACC atau sudah sidang proposal skripsi. Nah, pertanyaannya menarik dan bakalan kita bahas dan bakalan kita coba jabarkan satu-satu. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini, share, like, serta komen. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di @robilendra dan juga @skripsimahasiswa. Oke, teman-teman, jadi sebelum saya masuk ke topik pertanyaannya yang tadi, saya akan coba jelaskan dulu tentang proposal skripsi. Jadi teman-teman mahasiswa, sebelum melakukan penelitian atau mengerjakan skripsi, teman-teman harus membuat sebuah proposal rencana penelitian kamu atau rencana skripsi kamu itu mau ngapain sih. Nah, itu disebut dengan proposal skripsi. Nah, setelah kamu buat, nanti akan diuji, akan disidangkan, namanya proposal sidang proposal. Nah, pertanyaannya adalah apabila saat sidang proposal tersebut isi atau proposal skripsi kamu di ACC, boleh nggak sih kita ubah ketika sudah masuk ke dalam skripsinya sendiri? Nah, sebenarnya ada beberapa poin yang boleh kamu ubah gitu ya. Yang pertama, misalnya contoh tentang objek penelitian. Di proposal misalnya kamu menawarkan di perusahaan A, dan saat skripsi tiba-tiba perusahaan A tersebut mungkin sudah bangkrut, atau mungkin sudah tidak ada, atau ketidakmampuan kamu untuk masuk ke perusahaan A tersebut. Nah, kamu berencana untuk mengganti perusahaannya yang sama atau yang mirip dengan proposal skripsi kamu. Jadi, misalnya perusahaan A itu bergerak di bidang pemasaran, kamu cari perusahaan B yang bergerak di bidang pemasaran. Nah, itu boleh kamu ganti. Kemudian juga sebenarnya kamu juga boleh mengubah kalau misalnya ada masalah-masalah yang memang urgent banget, atau misalnya contoh ketika kalian masuk ke skripsinya, rupanya ada satu atau dua variabel yang memang sulit mendapatkan instrumen ataupun indikator ataupun hal yang lainnya. Nah, kalian juga boleh mengubahnya dengan catatan kalian akan merevisi semua teori-teori ataupun hal-hal yang terkait di bab 1, mungkin di bab 2 atau bab 3 mengenai variabel yang baru. Kemudian juga misalnya terkait dengan data. Kadang kita membuat proposal, kita tidak melakukan riset secara langsung, kita hanya melakukan hipotesis atau duga-duga saja. Rupanya dalam objek penelitian kamu, datanya itu berbeda dengan data yang kita tawarkan untuk respondensinya. Nah, apa yang kita lakukan? Tentunya kita bisa menyesuaikan dengan data yang sudah kalian dapatkan. Tetapi sebaiknya pada saat proposal, teman-teman sudah mendapatkan gambaran datanya. Dari beberapa hal tersebut sih memang ada beberapa yang boleh teman-teman ubah. Yang nggak boleh diubah itu keseluruhan judulnya, itu yang nggak boleh teman-teman ubah. Tetapi catatan penting buat teman-teman semua dari saya adalah saat teman-teman ingin mengubah sesuatu yang ada di proposal skripsi kamu menjadi skripsi gitu, kamu harus diskusi dan minta persetujuan dari dosen pembimbing kamu. Jadi jangan asal saja kamu main ubah tanpa sepengetahuan dosen pembimbing kamu. Nah, apabila dosen pembimbingnya menyetujui, silahkan dilanjutkan. Tetapi misalnya dosen pembimbingnya tidak menyetujui, tentunya kamu harus mencari alternatif lain untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kamu. Tetapi kalau misalnya kamu diskusikan dengan baik, tentunya pasti dosen pembimbing akan membantu memecahkan permasalahan yang kamu dapatkan. Nah, mungkin itu saja teman-teman pembahasan dari saya mengenai apakah boleh merubah isi dari proposal skripsi yang sudah di ACC. Itu jawabannya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah
mengikuti video-video saya dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa ajak teman-temannya untuk subscribe YouTube channel saya, share, like, serta komen. Juga ke sosial media saya di Instagram Robiuliaendra dan juga @skripsi.mahasiswa. Kita ketemu lagi di video-video lainnya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.